Setelah disubsidi sama pemerintah, motor listrik tuh udah mulai banyak di pasaran. Tapi sebenarnya jumlahnya tuh belum banyak karena orang belum percaya pakai motor listrik. Nah, yang banyak justru sepeda listrik. Nah, hari ini gue akan review salah satu sepeda listrik yang paling populer di Indonesia saat ini, yaitu Element Ion 5. Kalau dilihat dari modelnya sebetulnya sepeda listrik tuh mirip-mirip ya. Mungkin karena masih impor dari China. Jadi kalau dilihat dari model nih banyak nih yang mirip-mirip sama ini. Tapi secara brand, ini kan brandnya Element. Jadi salah satu yang terpercaya di Indonesia. Nah, ini adalah Ion 5 dan kita akan mulai reviewnya dari depannya dulu. Nah, untuk Element ini sebetulnya ada banyak yang udah kita copot. Jadi sebenarnya dia ada keranjangnya nih di bagian depan. Untuk bannya, dia pakai ban ukurannya 14 in. Cuman remnya masih tromol. Memang agak kurang oke sebetulnya ya, karena ini kan selis ya. Jadi kalau dipakai tromol tuh kurang begitu pakem gitu dan agak bunyi-bunyi sebenarnya remnya. Tapi secara overall ini pengeremannya masih cukup oke. Bannya juga kalau kita lihat ini udah pakai tubeless ya bannya. Jadi kalau di secara ring kan ini 14 ya, cuman ukuran bannya itu 2,5, jadi sekitar 16 in lah untuk ukuran sepeda seukuran ini nih. Nah, shock breakernya ini dari Suanru ya, dari China juga, dan menurut gue sih lumayan untuk peredaman di ininya, jalan-jalan rusaknya, walaupun masih agak bunyi-bunyi sedikit. Nah, di sini juga ada reflektor sebelah kiri dan kanan. Nah, bodinya semuanya plastik, dan kalau lihat ke belakang tuh classy banget ya. Kalau dilihat tuh mirip sama Honda Scoopy sebetulnya dari ujung sampai ujung, dan warnanya kalau lihat nih bagus banget perpaduan antara biru navy sama beige ya. Nah, untuk bagian lampunya dia pakai lampu LED nih kalau dilihat kok. Jadi bulat gitu, keren banget. Bahkan ini menurut gue lebih keren dari beberapa sepeda motor pada umumnya ya. Kalau kita matiin nih, kalau siang jadi ring di bagian sini nih LED-nya nyala gitu. Nah, kalau dinyalain lampu tengahnya nyala, dan cahayanya kalau malam cukup oke sebenarnya. Memang nggak seterang motor ya, karena kan ini sepeda listrik, tapi dia udah cukup tuh untuk nerangin jalan. Nah, naik ke bagian atas, ini ada sen di sebelah kiri dan kanan. Sennya sebenarnya bagus, ini juga udah LED. Jadi kalau misalnya kita nyalain nih, warnanya bagus. Ini juga bagus warnanya, cuman bunyinya agak terlalu kenceng dan agak ganggu, karena kalau lagi jalan tuh sampai kedengeran kemana-mana gitu bunyi sennya. Nah, untuk di bagian kokpitnya di sini tuh ada layar yang cukup gede. Jadi layar LED gitu untuk bagian speedometernya. Ini ada speedometer, keterangan baterai, sama kilometernya. Kayak gitu. Jadi kalau siang juga ini masih tetap kelihatan, apalagi malam ya, terang banget untuk bagian speedonya dan cukup jelas dia warnanya. Untuk kecepatan maksimal, baterai dan segala macamnya nanti gue jelasin di bagian akhir ya. Nah, untuk bagian stangnya, ini stangnya ya kayak stang sepeda ya sebetulnya. Jadi dia agak tajam gitu, agak ke dalam karena memang sepeda ya, tapi ini kuat banget sih. Jadi walaupun kayak stang sepeda, tapi dia kuat banget nih. Jadi rigid banget nih untuk bagian stang sampai ke kaki-kaki bawahnya. Nah, untuk bagian gasnya ini juga tarikannya agak dalam ya, enak dibawanya. Di bagian sini ada tombol untuk nyalain lampu, terus untuk sen, dan untuk klakson. Nah, klaksonnya ini kenceng, lebih kenceng daripada klaksonnya motor. Nah, di bagian sini sebenarnya ini dipakai untuk spion, tapi kita copot spionnya, dan ada rem juga di bagian sini. Nah, ini remnya nih yang agak dari awal memang gini nih, agak-agak bunyi, tapi sebenarnya ini gampang, bisa tinggal pakai ini aja, pakai pelumas untuk rem. Nah, kita lanjut ke bagian decknya. Sebenarnya kalau sepeda listrik itu biasanya di bagian sininya ini terbuka. Jadi kalau yang entry level yang di bawah 5 juta biasanya dia ininya kebuka nih, langsung besi gitu kelihatan sama kabel-kabel. Nah, kalau ini enggak, dia udah kayak motor. Terus dikasih tempat untuk lo naruh botol minum, terus ada juga untuk gantungan kalau bawa belanjaan, sama kalau mau ngecas ini juga bisa nih di bagian sini. Tuh, jadi kalau mau ngecas smartphone ini juga bisa ditaruh. Oke, dan di sini nih ada tulisan himbauan gitu. Jadi walaupun ini sepeda listrik ya, tetap disaranin untuk pakai helm.
terus dia juga ada maksimal 2 orang. Kalau di buku itu dia maksimalnya 120 kilo ya. Dan frame-nya kalau gue lihat sih ini bagus banget ya, seperti biasa elemen sepeda walaupun sepeda listrik, dan garansinya 3 tahun untuk bagian frame-nya. Terus ada patuhi peraturan lalu lintas ya. Terus ini untuk 12 tahun ke atas. Nah, untuk semua perangkat elektronik yang ada di sini itu garansinya 3 bulan, termasuk juga bagian aki. Dan sekarang kita akan bahas kuncinya. Nah, kalau lihat nih kuncinya ini 2 ya. Jadi ada kunci yang manual, terus ada kunci yang keyless-nya. Ini bisa dinyalain walaupun cuma pakai keyless doang. Jadi kita tinggal pencet ya. Di sini ada 3 tombol untuk alarm, terus untuk ngebuka alarm, sama untuk nyalain si mesin motornya. Jadi ini bisa juga nih kalau kita nggak mau pakai kunci yang nempel di sini, dia udah bisa jalan. Nah, kalau kita mau pakai kunci tinggal masukin terus di kontak. Nah, cuma sayangnya ini nggak ada kunci stangnya ya, kayak motor gitu. Jadi ini cuma bisa kontak untuk off dan on aja, nggak bisa dikunci stang. Tapi untungnya dia punya sistem alarm. Nah, sistem alarmnya menurut gue nih cukup bagus ya, karena kalau kita udah kunci kayak gini nih, digoyangin tuh dia langsung bunyi. Kalau kita jalanin itu bisa bunyinya makin kencang kayak gitu. Sekarang kita mau coba kalau kita nggak nyalain ini dulu nih, nggak nyalain bukanya, tapi langsung masukin kunci ke sini. Langsung nyala alarmnya. Terus nih geter-geter nih sepedanya, nggak bisa digas. Terus buka kunci dulu baru nyalain gini. Nah, ini baru berfungsi dengan normal. Oke, jadi ini kita akan coba nyalain tanpa kunci ya, jadi pakai keyless-nya doang. Jadi cukup pencet ini, habis itu pencet ini. Nah, dia udah nyala nih. Jadi bisa digas tanpa kunci. Oh, bisa jalan. Matiinnya tinggal pencet lagi sekali yang bagian sininya. Gitu. Nah, ini kita coba jalan sama Sea. Kita muter-muter ya, Sea. Kita muter-muter ya. Iya, jalan yuk. Nah, di bagian kaki-kakinya ini tersimpan baterai. Di bawahnya sini tuh ada baterai ukurannya 48 volt 12 ampere. Kalau kita buka itu ada kayak aki gitu 4 biji nih di bagian sini. Nah, kalau sepeda-sepeda pada umumnya yang di bawah 4 juta itu kan kita injeknya harus di sini nih. Tapi kalau Iron 5 ini udah dilengkapi sama bagian ininya untuk pijakannya. Dan ini enak banget. Jadi kalau misalnya mau diinjek tuh kaki kita pas nih posisinya. Pijakannya ke sini. Kalau di bagian sini kan terlalu kecil ya. Nah, di bagian sini nih enak banget nih. Nah, untuk baterainya ini sama juga, garansinya 3 bulan ya. Sama seperti elektronik yang lain kayak speedometer, kunci, klakson, rem segala macam, itu semuanya garansinya 3 bulan sama kayak baterai. Kita lanjut ke bagian kursinya. Nah, kalau lihat nih ya, sebetulnya rata-rata sepeda listrik nih kayak gini modelnya. Jadi yang pengemudi sama penumpang nih ada giniannya, ada turunnya gitu. Tapi kalau sekarang memang udah ada tuh beberapa yang dia nyambung gitu, kayak Uwinfly yang baru tuh, itu dia ada nyambung tuh ke belakang. Cuman memang kalau yang ini masih terpisah dia. Ada rugi ada untungnya. Sebenarnya kalau terpisah nih space untuk duduknya lebih luas ya. Karena kan dia besi nyambungnya ke sini tuh nggak terlalu tinggi. Jadi dia bisa maksimalin untuk duduknya nih di bagian belakang tuh lebih luas. Tapi kalau dia lebih tinggi kan resiko frame-nya tuh lebih besar ya. Jadi memang tempat duduknya yang Uwinfly itu nggak terlalu jauh gitu. Kalau ini masih bisa agak ke belakang. Dan bisa dinaikin orang dewasa atau enggak bisa ya, karena gue udah coba sama istri juga pakai ini dan masih aman juga, masih kuat untuk dibawa kemana-mana, masih enak juga. Kalau lihat lagi rata-rata warnanya kan hitam tuh untuk bangku. Kalau ini memang khusus yang warna ini dia warnanya coklat, jadi bagus banget nih. Kursinya juga empuk, tersangga dengan nyaman juga. Kita kalau duduk di sini nggak pegel, dan dengan bantuan pijakan tadi itu juga bikin lebih ergonomis, jadi nggak gampang pegel juga kalau dibawa kemana-mana. Jadi karena ini motor
sepeda listrik ya, dan motor-motor listrik tuh nggak ada suara sama sekali di motor listriknya. Jadi suaranya itu hanya suara ban ketemu aspal aja sama suara rem kalau kita lagi ngerem. Jadi bener-bener halus banget suaranya. Nah di bagian sini sebenarnya ada pedal. Jadi ini sepeda bisa digoes. Cuman kalau pas lagi jalan gitu kita goes, dia nambah kecepatan sendiri. Cuman karena kita nggak pernah pakai juga goesnya, terus kalau ini sepeda itu kalau digoes tanpa mesin itu berat banget, jadi kita copot. Jadi lebih kelihatan kayak motor gitu kalau dilihat. Di bagian bawah juga ada standar, jadi ada dua, ada di bagian sini sama di bagian belakang. Di bagian standar ini ada sensor. Jadi kalau standarnya turun, motornya walaupun dinyalain dia nggak bisa jalan. Sama kayak motor aja nggak bisa di starter gitu. Jadi menurut gue untuk sepeda listrik nih oke banget ya, karena motor juga kan nggak semuanya punya. Nah uniknya di bagian bodi dari motor ini, sepeda listrik ini tuh ada lampu nih di sini. Ini nyalanya kapan? Nyalanya itu kalau kita nyalain lampunya. Nih ya, gue contohin ya. Nah begitu kita nyalain lampu LED warna-warni ini tuh nyala ya. Cuman gue sih jujur nggak suka sama lampu ini ya. Jadi kelihatannya tuh kalau di jalan itu kayak apa ya, kayak lagi bawa rombongan sirkus gitu. Nah untuk ngecasnya ini adanya di bawah bangku belakang. Ini di bagian sini nih. Ada tempat untuk ngecas dan ketutup, jadi aman juga dari air. Nah untuk ngecasnya ini gue sih biasanya semalaman ya, karena kalau lihat di buku manual itu 8 jam. Jadi biasanya kita cas malam, pagi baru kita cabut. Nah kita turun ke bagian bawah lagi. Ini kalau lo lihat nih ada pijakan untuk kaki penumpang. Dan kita bahas ke bagian paling penting. Yang pertama adalah shock breakernya di bagian belakang. Apakah kuat atau enggak? Menurut gue ini kuat karena ini gede ya. Jadi ini panjang sampai ke dalam, walaupun memang ukurannya nggak sebesar shock breaker motor pada umumnya, karena ini kan sepeda listrik ya. Tapi dia panjang, kalau dilihat dari dalam tuh sampai ke dalam gitu. Sekarang untuk motor listriknya, sebenarnya Aion ini tuh ada beberapa tipe ya. Jadi ada Aion 1, Aion 3, sama Aion 5. Nah kalau Aion 3 itu dia pakai 48 volt dan untuk motornya itu 300 watt. Nah kalau ini dia pakai 48 volt dan motornya ini 500 watt. Nah kalau ditulis di buku manual kecepatan maksimalnya itu 25 km per jam untuk Aion 3 dan Aion 5. Walaupun motornya beda, yang ini 500, yang 3 itu 300. Tapi kalau kita lagi jalan dan ukur di speedometer itu sampai 30 km per jam. Dan menurut gue sih bedanya kalau kecepatan kan hanya 5 km per jam ya. Ini lebih ke tenaganya. Jadi memang tenaganya saat kita coba pada saat beli itu di awal, memang untuk tarikan dan gas di awal itu lebih cepat yang 500 watt. Jadi lebih tarikannya tuh lebih kencang gitu. Walaupun secara kecepatan maksimal hanya beda di 5 km per jam. Nah ini kan motornya di bagian bawah nih, di bagian sini. Nah banyak yang tanya juga, ini sebenarnya aman nggak sih kalau kena air? Kalau cuman dilewatin di becekan-becekan biasa, terus nggak terlalu lewatin banjir gitu, ini aman. Kalau dilihat kan, ini ada cipratan-cipratan juga. Jadi ini udah ketutup rapat banget mesinnya di bagian dalam. Jadi untuk kena air, lewatin becekan, ini aman banget. Jadi yang penting nggak lewatin banjir, dan kalau dicuci jangan disiram semua. Jadi cuman bisa dicuci biasa aja, bolehnya dilap gitu. Jadi dia nggak boleh disiram secara langsung juga. Untuk kehujanan gimana? Kalau hujannya cuman standar-standar masih bisa, tapi kalau hujannya deras saran gue sih jangan dibawa ya, karena kan ini elektronik, jadi memang di bagian atas sampai bawahnya ini semuanya listrik nih. Jadi jangan sampai kena air yang terlalu ekstrim juga. Nah sekarang kita bahas soal harganya. Nah harganya sebenarnya ini di atas 6 juta ya. Tapi di beberapa e-commerce itu ada diskon, jadi harganya tuh cuma 5.250.000. Kalau lo bisa lihat ada di beberapa marketplace sepeda dan juga di website Elemennya langsung. Jadi untuk harga segitu ini tuh recommended banget. Nah selain itu, ini kita udah pakai selama 6 bulan dan after salesnya juga cukup bagus. Jadi waktu itu sempat ada kendala, dia nggak mau nyala. Jadi kita WA ke teknisinya Elemen, mereka langsung datang besoknya dan ternyata ada yang copot. Jadi mereka pasangin lagi, udah nggak ada kendala lagi. Jadi selama 6 bulan gue rasa sih nggak ada kendala, sebenarnya cuma masalah di kabelnya aja. Jadi secara kelistrikan dan mesin itu nggak ada problem sama sekali. Untuk 6 bulan pemakaian menurut gue nih oke banget dan recommended banget kalau kalian mau beli sepeda listrik gitu. Gue rasa cukup sekian review gue kali ini, sampai jumpa di review berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.